Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat tani dengan kami di channel Rancamaya Vlog. Pada video kali ini kami tidak akan membahas terlalu banyak tentang pemberian nutrisi, karena pada usia 31 hari setelah tanam ini, nutrisi yang kami berikan sama seperti video sebelumnya, yaitu menggunakan asam amino dan insektisida berbahan aktif abamectin. Kondisi dan perkembangan tanaman cabai yang menggunakan metode Mas Udin ini hasilnya akan berbeda-beda ya. Kadang ada yang perkembangan dan pertumbuhan tanamannya cepat besar dan subur. Ada pula yang perkembangan dan pertumbuhannya sedikit terlambat. Menurut pengalaman kami, semua itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama yaitu kondisi pH tanah. pH tanah yang bagus untuk tanaman sebaiknya antara kisaran 6-7. pH tanah di bawah 6, kondisi tanahnya akan asam, sehingga nutrisi yang kita berikan akan sulit terserap. Akibatnya tanaman akan sulit berkembang. Kondisi pH tanah yang turun juga membuat tanaman gampang dan mudah terserang penyakit. Begitu pula pH tanah yang terlalu basah, pengaruhnya kurang lebih sama. Maka dari itu, kita harus lebih memperhatikan soal pH tanah. Dan alangkah baiknya kalau mempunyai alat pengukur pH tanah. Faktor yang kedua yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan tanaman yaitu soal cuaca. Seperti di tempat kami yang cuacanya masih sangat ekstrim. Hampir setiap hari diguyur hujan dan selalu mendung, tidak ada sinar matahari yang maksimal. Adanya sinar matahari sangat berperan penting dalam proses fotosintesis tanaman, sehingga nutrisi tanaman akan terserap oleh daun dan diolah. Apabila tanaman cabai yang diguyur hujan terus, maka dapat mengakibatkan kelebihan unsur nitrogen dan kondisi tanah akan sangat lembab, sehingga akar pada tanaman sulit untuk berkembang. Malah kadang adanya pembusukan pada akar ataupun batang tanaman. Faktor yang ketiga yaitu kondisi tanaman itu sendiri. Apakah benih atau bibit tanaman cabai yang kita tanam ini memiliki kualitas yang baik atau tidak sejak dini? Misal cabai sudah terkena antraknosa atau penyakit lainnya, tetap dijadikan benih dan kita semai. Nah, semaian itu di awal atau di usia kecil emang terlihat bagus, tetapi biasanya pada usia dewasa mudah sekali terserang penyakit, karena sejak awal pada dasarnya sudah terserang penyakit.
Faktor yang keempat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai menurut versi dan pengalaman kami yaitu soal pemberian nutrisi. Apakah nutrisi yang kita berikan pada tanaman itu sudah sesuai apa belum? Serta takaran atau dosis yang kita berikan sudah pas atau belum? Dosis pemberian nutrisi yang berlebihan sangat berpengaruh untuk pertumbuhan tanaman. Bukannya menyuburkan, malah akan menghambat pertumbuhan. Karena dosis yang berlebihan, tanaman malah akan sulit untuk menyerap nutrisi. Oleh karena itu, biasa kita jumpai tanaman yang kerdil. Maka dari itu pemberian nutrisi harus sesuai dengan takarannya. Biasanya dalam kemasan-kemasan produk sudah ada petunjuk penggunaan. Untuk soal waktu pemberian nutrisi juga sangat berpengaruh. Misalnya fase vegetatif sebaiknya lebih didominasi adanya unsur yang mengandung nitrogen dan fosfat serta kalsium. Sedangkan pada fase generatif sebaiknya didominasi oleh unsur mikro dan kalium. Nah, itu semua beberapa hal yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan suatu tanaman menurut versi dan pengalaman kami. Makanya kadang sama-sama menggunakan metode Mas Udin, tetapi hasilnya berbeda. Seperti biasa, kami menggunakan alat semprot seadanya karena kami belum memiliki alat semprot yang memadai. Tetapi nggak apa-apa ya, asal tanaman cabai yang kami tanam ini tumbuh subur dan berkembang. Untuk video berikutnya masih sama seperti video kali ini, yaitu pemberian nutrisi, asam amino, dan insektisida berbahan aktif abamectin dengan cara dispray. Nah, untuk takaran atau dosis yang kami berikan tidak sama seperti konsep Mas Udin. Kami memberikannya lebih sedikit pada tanaman untuk meminimalisir anggaran. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman cabai yang kami tanam ini sedikit demi sedikit terjadi perkembangan yang signifikan. Daun-daun dan tunas-tunas baru sudah bermunculan. Untuk penanaman cabai ini kami tidak melakukan perempelan pada tunas-tunas ya. Kami membiarkan tunas-tunas untuk tumbuh.
pada pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman cabai di lahan ini sudah sedikit membaik, walaupun ada beberapa tanaman yang terkena hama dan penyakit akibat diguyur hujan yang secara terus-menerus turun. Karena benih yang kecil, jadi ada beberapa tanaman yang tidak kuat menahan guyuran hujan yang sangat deras. Ada beberapa batang yang busuk, kemungkinan karena pada media tanam sangatlah lembab. Walaupun semua itu, varietas tanaman cabai yang kami tanam ini sedikit lebih tahan terhadap virus dan berbagai penyakit seperti virus Gemini atau virus kuning. Biasanya di musim-musim yang ekstrim ini, tanaman cabai kalau keseringan diguyur hujan dan pH tanah tidak stabil atau drop, tanaman cabai biasanya terjadi atau terkena virus kuning atau virus Gemini. Tetapi pada varietas cabai kaliber ini sedikit tahan terhadap penyakit virus kuning. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam memberikan informasi atau kurang pas, karena kami memberikan pengetahuan menurut pengalaman yang kami alami. Apabila sahabat tani berkenan dan mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta berikan masukan-masukan dan saran agar channel ini lebih berkembang. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.